apa kabarnya hari ini? Wah, kali hari ini senang sekali karena ditemani sama Kak Alex. Wah, adik-adik, hari ini kenapa tiba-tiba ada Kak Alex di sini? Karena kita ada hari spesial. Hari apakah itu? Ini? Hari apa? Hari Minggu. ini loh. Hari Minggu, betul. Yang kedua hari spesial kita. Kongsi nih ya. Iya kan? 2 hari lalu kita baru merayakan hari Imlek. Terus apalagi ya Kak Alex? Kayaknya ada yang Ya, ikonik ini ya. Ini apa ini? Kita pakai apa ini ya? Loh, belum Kak Alex yang Belum. ini loh. Oh, Yang biasanya kita Cinta-cinta pakai itu ya? baju pink. I love you. cinta. Hari Valentine. Oh, hari ini ada. Biasanya orang-orang merayakan hari Valentine. Tapi hari ini bener kayak katanya Kak Alex nih. Wah, kita lagi pakai topi ini. Lagi ada balon-balonan. Bahkan Kak Angel aja juga pakai topi. Kita lagi merayakan suatu hari yang sangat spesial untuk sekolah minggu kita. Betul. Yaitu hari ulang tahun sekolah minggu. Adik-adik, tahu nggak? Meskipun namanya sekolah minggu buat anak-anak, tapi umurnya ternyata sudah tua. Kak Alex kok ketawa? Kak Alex tahu emang umurnya berapa? Coba tebak umurnya berapa? 50. Coba adik-adik tebak umurnya berapa? 8 tahun, betul ya? 58 tahun, betul gak ya? Berapa? 58 betul gak ya? Bukan, kurang tua. Kurang tua. 69 tahun. Wih, 69 tahun. 69 tahun. Sedangkan yang sekolah minggu siang nih, sekolah minggu 2. Ada kan yang muridnya sekolah minggu 2, sekolah minggu siang. Itu umurnya sudah 29 tahun. Wow, sudah tua ya. Nah, tapi adik-adik hari ini nih juga spesial. Karena hari ini pertama kalinya di tahun ini kita bertemu di dalam Zoom Day Fun Day. Nah, Kak Alex, gimana kalau hari ini kita nyanyikan suatu lagu yang jadi lagunya kita bersama? Boleh. GKKA is Godly Family. Godly Family. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. GKKA is Godly Family. Di sini Tuhan telah satukan kita. Tuhan telah satukan kita menjadi keluarga yang saling cinta. Kau, aku, dia, mereka, semua yang percaya sehati tinggikan nama
sini Tuhan telah satukan kita menjadi alat kerajaannya. Kau, aku, dia, mereka semua yang percaya sehati muliakan namanya. Jadi karena dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada kasih, penghiburan yang nyata. Jadi karena dalam Kristus Yesus kita disatukan, rendahkan diri menjadi gereja yang melayani. GKK is Godly Family. GKK is Godly Family. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk bertemu dalam Zoom Day Fun Day Tuhan, untuk merayakan beberapa perayaan mulai dari Imlek, Hari Kasih Sayang, Hari Minggu sebagai harimu Tuhan, dan hari ulang tahun sekolah minggu kami. Tolong pimpin Tuhan acara Zoom Day Fun Day ini dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan segala diri kami Tuhan, acara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tahu nggak temanya hari ini apa ya? Nah, apa ya? Apa ya Kak Alex? Kita pakai kuning-kuning, terang ini ya. Terang ini, silau ini pasti Silau kalau nih kita pasti. lihat. Kak Pilih lihat, Kak Alex ini silau. Iya, Ya. sama. Judulnya hari ini Light of the World. Wah, Kak Alex masih ingat gak lagunya? He is the light, light, Yang- light. Ada ingat kan ya? Yang gini-gini itu kan? Yang gini-gini, yang gini-gini. Ingat, Iya, yuk kita ingat. nyanyi sama-sama ya. He is the light of the world. The world is searching For an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world.
He is the light of the world. He shines bright, menerangi dunia kita. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan, wah siapa ya? Bukan Kak Billy ya, bukan Kak Alex. Tamu spesial. Kita panggil ya, kita panggil Lause Michael dari Jakarta. Shalom anak-anak, senang sekali bisa bersama dengan kalian di dalam ibadah hari ini. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael. Ini untuk pertama kalinya ya kita ketemu bersama-sama ya dalam ibadah ini. Nah, kita sekarang mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan tolong kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Dan saat ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami bisa konsentrasi, kami boleh mengerti, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Tolong kami semua Tuhan, biarlah kami semua boleh fokus. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian pernah mengalami mati lampu? Pernah ya? Kalau nggak salah di Surabaya pernah tuh mengalami mati lampu. Cukup banyak ya. Di Jakarta pernah. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu pernah kejadian mati lampu hampir di semua Jakarta. Dan mati lampunya lama sekali. Wah, kalau lagi mati lampu, kalau lagi malam, gelap ya, betul ya, gelap sekali. Enak nggak gelap? Nggak enak ya? Nggak enak. Kecuali kita nonton bioskop, gelap, enak ya, supaya filmnya bisa dilihat dengan jelas. Tapi kalau terang enak. Nah, tapi kalau bukan nonton bioskop, lagi mati lampu dan malam hari, enak nggak? Nggak enak. Karena gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan mungkin ada dari antara kalian, anak-anak yang takut. Betul? Takut gelap. Aduh, takut gelap nih, aku nggak bisa lihat apa-apa. Waduh, kalau tiba-tiba muncul ini, bagaimana? Jalan mungkin kita harus hati-hati. Gelap itu tidak enak. Waktu lagi mati lampu, gelap sekali malam hari, apa yang kalian cari? Senter, lilin, ya, lampu emergency. Kita cari mungkin senter. Kita nyalakan lilin, papa mama kalian nyalakan lampu emergency, ya, supaya setidaknya ada terang, ada cahaya itu, supaya kita bisa melihat, jadi bisa menghilangkan ketakutan kita jadi nggak khawatir, ya. Terang itu kita perlukan di tengah-tengah gelapnya mati lampu, gelapnya malam. Ya, anak-anak, sama seperti itu di dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, ya, kita juga perlu terang, bukan untuk melihat, tapi untuk menolong kita bisa keluar dari kegelapan dosa. Siapa terang itu? Ya, Tuhan Yesus. Lalu semua bacakan bersama-sama. Membacakan untuk kita semua dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita buka bersama-sama ya ayat ini. Yohanes 8 ayat 12. Lalu bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia." Anak-anak, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk memberikan terang bagi dunia ini. Emang kenapa dunia ini? Memangnya dunia ini gelap? Apakah seluruh dunia ini mati lampu? Gak ada lampu lagi? Matahari tidak bersinar lagi? Bukan. Dunia ini gelap karena dosa. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saat ini ya, Tuhan membiarkan si jahat itu berkuasa ya, di tengah-tengah dunia ini.
Kita tahu bahwa manusia, diri kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena si jahat itu, dan karena dosa itu, kita berada dalam kegelapan. Anak-anak, karena dosa, kita tidak bisa melakukan yang benar. Betul nggak? Ya. Karena dosa, kita pengennya melakukan dosa terus. Karena dosa, kita tidak bisa mencari Tuhan. Ya. Jadi kita berada dalam kegelapan. Kayak seperti misalnya mati lampu, gelap semua, tidak ada lilin, tidak ada lampu emergency, tidak ada cahaya. Kan kita nggak tahu nih jalan kemana. Waduh, gimana nih ya jalannya ya? Aduh, ini saya mau ke WC, ke toilet, ini jalannya di mana ya? Bingung. Nah, sama seperti itu. Waktu manusia di dalam dosa, manusia itu nggak tahu jalan yang benar bagaimana nih, jalan yang benar kemana nih, lewat mana nggak tahu. Berada di dalam kegelapan, anak-anak. Di dalam kegelapan. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk memberikan terang itu. Tuhan Yesus mau tolong manusia supaya bisa lepas lewat dari kegelapan itu. Supaya manusia tidak berada terus di dalam kegelapan. Makanya di sini dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus sebagai terang. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Menebus kita dari dosa. Kalau Tuhan menebus dosa kita, berarti dosa yang membuat kita berada dalam kegelapan, dosa yang membuat kita tidak tahu jalan yang benar, dan itu ditebus oleh Tuhan. Kita bisa melihat nggak? Ya, bisa. Anak-anak Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia memberikan terang bagi setiap kita. Dia menolong kita supaya kita bisa melihat. Yang perlu kita lakukan adalah mengikut Dia. Anak-anak, jangan biarkan diri kita terus berada dalam dosa. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus karena Dia terang itu. Jangan kita ikutin apa kata dunia ini. Jangan kita ikutin apa yang dikatakan oleh si jahat. Paulus dalam Roma mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena dunia ini ada dalam dosa. Kalau kita ngikutin terus, maka kita akan terus berada dalam kegelapan. Kita tidak akan bisa menemukan jalan yang benar. Kita tidak akan bisa keluar dari kegelapan. Jangan ikutin apa kata dunia. Mari kita mengikut Tuhan Yesus yang adalah terang itu. Mari kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh. Bukan percaya cuma di mulut, bukan percaya cuma di jari. Maksudnya apa? Misalnya kayak, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya! Nah, itu. Ya. Tapi sungguh-sungguh percaya di dalam hati kalian. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk setiap kita. Anak-anak, kalau saya mau bacakan lagi dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, tadi lo sudah bilang ya, kalau kita berada terus dalam kegelapan dan kita tidak mengikuti terang itu, tidak percaya kepada terang itu, maka kita tidak akan tahu kemana kita pergi. Ya, yang ada tahu-tahu kita nyemplung ke jurang. Ya, kita tahu-tahu akhirnya mati dalam dosa, keberdosaan. Karena itu, ayo kita mengikuti terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu, kalau kita mengikut terang itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan apa? Kita akan menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya.
Ini yang Tuhan mau. Supaya setiap kita juga boleh menjadi anak-anak terang. Anak-anak, banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Salah satunya Lose mau sampaikan, ceritakan, yaitu mungkin kalian sudah tahu ya, dengar ini, yaitu Daniel dan kawan-kawannya. Kalian tahu bahwa Daniel dan kawan-kawannya adalah orang-orang muda. Mereka ditangkap lalu dibawa ke Babel. Kalian tahu Babel adalah kota, negara, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berdoa kepada dewa-dewa, mereka menyembah dewa-dewa, dan Daniel dan kawan-kawannya dibawa ke sana. Waktu mereka ditawar, waktu mereka dibawa, berada di Babel, gak ada orang tua mereka. Ya, tidak ada, mereka nggak lagi, mungkin kalau kita sekarang Alkitab, mereka nggak pegang Alkitab. Tapi kalian tahu yang luar biasa yang mereka lakukan apa? Mereka tetap menunjukkan bahwa mereka anak-anak Tuhan. Waktu raja memberikan makanan, ya, mereka dipilih karena mereka masih muda, mereka masih sehat, mereka masih kuat, mereka dipilih, dilatih, diajarin supaya mereka bisa membantu kerajaan Babel ini. Waktu mereka diberikan makanan sama seperti raja, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak. Wah, mereka berani menolak. Kalian tahu ya, kalau menolak perintah raja, maka hukumannya mati. Nah, main-main, hukumannya mati. Tetapi Daniel dan kawan-kawan berani. Mereka mengatakan bahwa kami tidak mau menajiskan diri kami. Mereka tahu firman Tuhan, dan mereka tetap mau melakukan firman Tuhan walaupun mereka jauh dari rumah mereka. Walaupun mereka tawanan, situasinya tidak baik, situasinya tidak menyenangkan, tapi mereka tetap mengatakan, kami tetap mau melakukan firman Tuhan. Ya, mereka tidak mau menajiskan diri. Mereka tetap mau melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang luar biasa ternyata, walaupun mereka hanya makan apa? Kacang-kacangan, buah-buahan, minum air putih, sayur-sayuran, mereka lebih sehat, mereka lebih baik, mereka lebih pintar daripada yang lain. Oh, luar biasa ya anak-anak, luar biasa. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka anak Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berani, walaupun mereka bisa saja dihukum. Ya, itu yang Daniel dan kawan-kawan lakukan. Dan kalian tahu kisah selanjutnya, Daniel juga pernah dijebak ya, oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, yang akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Karena Daniel berdoa. Ada peraturan bahwa semua orang tidak boleh berdoa kepada Tuhannya atau siapapun itu, harus berdoa kepada raja. Tapi Daniel tidak mau mendengarkan itu, Daniel tidak mau melakukan itu. Daniel tetap melakukan firman Tuhan walaupun hukumannya adalah hukuman mati, yaitu dalam gua singa. Tapi Daniel tetap melakukannya. Dan dia menunjukkan bahwa dia anak Tuhan. Dia mau menunjukkan dia melakukan firman Tuhan. Dan benar saja, kalian tahu ya, Daniel dimasukkan dalam gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan melindungi, Tuhan menjaga Daniel. Dan karena apa yang Daniel lakukan ini, nama Tuhan ditinggikan. Teman-teman Daniel, pernah juga kalian tahu ya, kisahnya mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Kenapa mereka dimasukkan dalam dapur perapian? Raja lagi iseng? Enggak ya. Dimasukkan dalam dapur perapian karena mereka semua, Sadrak, Mesak, dan Abednego, melakukan firman Tuhan, tidak mau mengikuti perintah raja. Mereka tetap menunjukkan bahwa mereka anak Tuhan. Walaupun hukumannya mati, mereka tetap melakukannya karena mereka mau mengikuti Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan karena apa yang mereka lakukan, mereka menjadi anak terang, dan orang-orang jadi mengenal siapa Tuhan mereka. Luar biasa. Dan kalian tahu tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab banyak yang mereka mengikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya, dan mereka menunjukkan bahwa mereka anak Tuhan. Anak-anak sama seperti itu. Tuhan mau kita juga
melakukan firman Tuhan. Kita menjadi anak terang dimanapun. Kenapa? Karena dia adalah terang dunia. Dan dia mau melalui diri kita, orang lain boleh melihat terang itu dan mengenal terang itu. Malah, Kimi. Kimi tiba-tiba datang. Aduh, sorry ya. Kimi tuh tadi cari. Kimi mau nanya, Kimi lagi bingung banget nih. Aduh. Iya, Kimi, tar dulu. Aduh, Kimi sampai gak enak makan, gak enak tidur. Kimi kepikiran gitu, bingung. Kimi Iya, mau tolong Kimi. semuanya. Tar dulu. Ini Rosa lagi bawain firman Tuhan loh. Ini anak-anak sekolah minggu ada di Surabaya ini. Komisi Anak Airin ini loh. Tapi Kimi mau minta tolong. Aduh. Bentar ya teman-teman, kalau nggak Kimi bisa pingsan nih. Bisa Iya, pingsan. Kimi nggak enak makan. Bagaimana anak-anak? Nggak apa-apa ya, dengerin dulu ya. Kali Oh, ya udah. teman bisa bantu Kimi juga. Ya udah Kimi, emang kenapa sih? Sampai harus sekarang ngomong. Harus sekarang aminin sebentar. Oke, ya sudah. Jadi dalam waktu dekat ini, Dalam kan ini sekarang sekolah online. Oh kan, iya, ya, Rosi, sekolah ya? online. Ini juga ibadahnya online. Oh iya, betul. kan sekolah online. Uh-uh. Terus Kimi tuh bentar lagi ada kuis bahasa Inggris. Oh, ada ada kuis ujian. bahasa- Jadi, iya. nah terus kalau online itu kan nggak ada guru gitu kan yang di dekat Kimi. Oh, gitu. maksudnya nggak ada yang jagain langsung begitu ya? Iya. Terus teman-teman Kimi kasih tahu strategi dan taktik supaya bisa mendapatkan nilai Oh, bagus. strategi dan taktik. Oh iya, belajar, bener ya? Belajar. Bukan, loh, kok bukan? Belajar dong. Oke. Terus bagaimana? Kimi bisikin nyontek. Nyontek? Iya. Loh, kok nyontek? Terus nyonteknya juga Kimi udah dikasih tahu tuh caranya supaya nggak ketahuan karena kan online. Jadi Oh. bukunya posisinya di mana. Pokoknya gitu-gitu. Semua teman Kimi akan melakukan itu. Kemarin udah chat Kimi di WhatsApp. Oh, maksudnya semua teman Kimi akan nyontek? Iya. Oh, udah diskusi di grup WhatsApp? Oh, terus Kimi juga dikasih tahu, diajakin? Iya. Oh, Terus terus? Kimi tahu. Maksud teman-teman kalau itu nggak boleh menyontek itu kan dosa. Oh iya ya, nggak boleh ya menyontek ya? Nggak boleh, Kimi, tapi... Tapi teman-teman, tapi Rosemary, Yes. kalau Kimi tidak menyontek, Kalau nggak nyontek kan? sementara semua teman Kimi menyontek, ya kan Kimi jadi terlihat bodoh sekali gitu. Kok bodoh sih? Kalau Kimi nilainya jelek sendiri, ya iya sih Kimi akan belajar, tapi kan ya gimana Susah ya? ya? Mereka semua nyontek terus Kimi belajar kan belum tentu masih ingat gitu di kepala, nanti Kimi jelek sendiri. Oh gitu, jadi teman-teman nilainya lebih bagus dari Kimi karena nyontek gitu. Tuh jadi Kimi bingung nih, mau ikutan nyontek atau enggak? Iya betul. Wah. Kimi nggak mau, Kimi paling jelek Oh, dong. Kimi nggak mau, Kimi paling jelek. Semua temen Kimi nyontek, masa Kimi enggak, tapi Kimi juga tahu itu dosa. Nah, anak-anak kalau kalian bagaimana? Kalian juga sekolah online kan ya? Iya, sekolah online. Nah, kalau kalian bagaimana? Kalian selama ini kalau kuis gitu, kalian belajar nyontek atau belajar atau bagaimana? Gimana? Teman-teman kalian ada yang nyontek? Ada nggak? Pernah kalian nyontek? Pernah nggak? Iya, tapi benar juga ya anak-anaknya. Kan nggak ada guru yang jaga ya? Nggak kelihatan ya? Kadang kan mama papa juga lagi kerja gitu di luar. Jadi sebenarnya sih ya bisa aja sih. Bisa aja. Anak-anak boleh nggak? Nah, gini. Tadi Loso baru nih cerita sama anak-anak tentang Daniel dan kawan-kawannya. Daniel dan kawan-kawannya, mereka ingat mereka anak Tuhan. Dan mereka, walaupun nih ya, kalau Kimi kan tadi bilang kalau nggak nyontek, Kimi dapat nilai jelek. Cuma nilai jelek ya. Iya. Daniel dan kawan-kawannya, kalau tidak melakukan yang diminta, yang mana kalau melakukan itu berarti dosa, tidak melakukan perintah Tuhan, mereka dihukum mati. Tapi mereka memilih untuk ya sudah nggak apa-apa kalau saya dihukum mati. Karena mereka Mau taat, mau melakukan firman Tuhan, mereka mau jadi anak terang. Tadi Loso baru sampaikan ke anak-anak bahwa Tuhan mau kita semua menjadi anak terang. Tunggu dulu. Apa? Kalau itu sih Kimi sudah menjadi anak terang. Sudah menjadi anak terang lalu Iya dong. gimana? Nah, Kimi kalau dimatiin nih lampunya, Lampunya dimatiin? terus ada lampu UV gitu. Ah, Kimi bercahaya. maksudnya
cahaya. Ini kulitnya Kimi tuh kalau mati lampu tuh terang gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya karena itu Kimi anak terang. Iya dong. Ya, Jadi bukan. Kimi sudah terang. Bukan ya anak-anak, bukan. Bukan badannya terang, kepalanya terang, rambutnya terang, bukan. Bukan ya. Bukan. Jadi apa dong? Ya udah, berarti kita kalau menjadi anak terang, kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Jadi Kimi tadi ya, nyontek atau enggak? Kalau kita adalah anak terang, anak-anak pilihannya seharusnya tidak menyontek. Belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, minta tolong sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya mau sungguh-sungguh belajar. Tuhan tolong saya supaya saya bisa jawab ulangan dengan baik, ikutin kuis dengan baik, gitu ya. Saya tidak mau menyontek sama seperti teman-teman yang lain, nyontek biarin, tapi saya nggak mau nyontek. Tuhan akan tolong nggak? Tuhan kasih tolong. Sama seperti Daniel dan kawan-kawannya, Tuhan tolong. Sama seperti itu Tuhan juga tolong kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Anak-anak dan juga Kimi, Tuhan mau kita menjadi anak terang. Ya, terang di mana, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita menjadi anak terang. Melalui apa? Perkataan kita. Wah, sekarang ini banyak sekali ya anak-anak yang suka membuli ya. Iya, mata-matainnya. Ngeledekin teman, menghina. Jelek-jelekin, bukan cuma ngomong, tetapi di media sosial, di Instagram, ya, di status, di mana lagi, di Facebook mungkin ya, atau di YouTube komen. Waduh, kata-katanya kasar, kata-katanya gak baik. Banyak loh anak-anak loh, walaupun masih SD, sama seperti banyak itu kata-katanya gak baik anak-anak. Nah, Tuhan tidak mau kita sama seperti itu. Kita jaga perkataan kita jaga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Tuhan mau kita menjadi anak terang juga. Tidak sama seperti anak-anak, mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, anak-anak orang-orang yang ada dalam kegelapan. Mungkin suka berkelahi, ya, suka berantem, tonjok, wah, rusakin barang, berbohong, atau yang lainnya. Tuhan tidak mau itu. Mari kita menjadi anak terang di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Melalui perkataan kita, melalui sikap kita, mari kita menjadi anak terang. Kimi sudah tahu kalau gitu jawabannya. Iya. Kimi tidak boleh menyontek. Benar. Apapun yang terjadi, Ya. Kimi harus berusaha belajar, Ya. lalu berdoa minta tolong Tuhan. Iya, Tuhan pasti tolong setiap kita ya anak-anak ya. Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi ayo kita menjadi anak terang. Sama seperti lagu yang Aku Anak Terang. Ya, yang terang di rumah, terang di sekolah, terang dimanapun ku berada. Mari kita menjadi anak terang. Ingat, Tuhan adalah terang dunia yang menerangi dunia ini, yang menerangi kita di tengah-tengah kegelapan dosa. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, mengikut Dia, maka kita adalah anak-anak terang. Kalau kita anak-anak terang, maka kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau melalui diri kita yang adalah anak-anak terang, orang-orang lain boleh melihat terang itu. Ya, jadi nanti misalnya, wah, Kimi nggak nyontek nih, tapi nilainya bagus. Wah, teman-teman Kimi mungkin tanya, kok bisa? Oh, Kimi belajar. Dan juga Kimi berdoa dan Tuhan tolong. Wah, orang-orang lain, wah, hebat ya Kimi ini anak Tuhan ya. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, mari kita menjadi anak-anak terang. Ingat, Tuhan adalah terang dunia. Kita ada anak Tuhan. Kalian anak Tuhan kan? Ya? Pasti kan anak-anak Tuhan kan? Kalian percaya sungguh-sungguh pada Tuhan kan? Berarti kalian ada anak-anak terang. Kalau itu, tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita ada anak-anak terang. Setuju? Setuju ya? Ayo, kita tunjukkan bahwa kita anak terang. Ya, kalau begitu kita mau berdoa ya. Lausu akan berdoa untuk kalian supaya Tuhan tolong, Tuhan mampukan kalian untuk boleh menjadi anak-anak terang yang luar biasa. Ya, yang menunjukkan, membagikan terang itu kepada dunia ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyelamatkan kami dari kegelapan dosa. Kami menuntun kami, sehingga kami boleh tahu kemana kami harus melangkah.
Dan kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak terang. Tolonglah setiap anak-anakmu dari Komisi Anak Airin ini, supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang. Mereka boleh bercahaya dimanapun mereka berada, di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi anak-anak terang melalui perkataan mereka, melalui tingkah laku mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka boleh menunjukkan terang itu, sehingga orang-orang di sekeliling mereka boleh melihat terang itu, Engkau di dalam diri anak-anak. Berkatilah mereka, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berkati dimanapun mereka berada, sertai selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, mari kita ingat kita ada anak terang dan jadilah anak terang. Ya, lakukannya di rumah, di sekolah, dimanapun, dengan perkataan kita, perbuatan. Ya, Kimi, jangan nyontek ya. Oh, anak-anak juga ya, jangan sampai nyontek. Ayo, tunjukkan bahwa kita anak terang. Oh ya, Kimi, ini hari ini nih ya, Komisi Anak Airin ini ulang tahun. Iya ya, selamat ulang tahun ya untuk Komisi Anak Airin. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Tuhan menyertai kalian untuk terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lause Michael. Wah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan bejana untuk Tuhan dan kita nyanyikan sebuah lagu, Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Menjadi terang buat sesama kita. Cahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala, pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga.
bersyukur untuk pertemuan kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian. Kami bersyukur untuk teman-teman kami, untuk guru-guru kami yang boleh kami temui pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan Tuhan, biarlah di saat kami bersuka cita ini merayakan ulang tahun sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan terus mau memakai sekolah minggu kami untuk kami boleh memancarkan terang Tuhan di dunia. Supaya kami sebagai anak-anak yang mengikuti sekolah minggu di gereja ini pun kami juga tahu bagaimana menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, minggu depan kita masih akan sekolah minggu melalui channel YouTube kita. Tetap di sini ya minggu depan ya. Jangan lupa pesannya Kak Ilya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.